Kenapa sih lagi ketemu anaknya? Tahu. Enggak juga bangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dorong ke bawah, dorong, tahan, buang. Ya, baliknya tangan, dua, tiga, empat, lima, enam, bagian ke depan, naruh ke depan, dua kali 8, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik ke belakang, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 6, sikut kaki kalau belakang, balik, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, kalau di belakang, tarik, tahan, 1, maksimal 2, 3, 4, 6, 7, jauh ke ujung jari, tarik ke belakang maksimal, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik kanan sedikit, tarik ke bawah maksimal, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Tunggu aja, Boy. bisa tangan ya? kaki kiri lima, kaki kanan di atas, sikut kiri keluar, lutut kanan taruh. Koma itu sudah saya rancang sebenarnya. Pengertiannya adalah never ending. Mungkin karena saya lahirnya sama dengan Bung Karno, 6 Juni. Gitu kan, kalau lihat Bung Karno kan revolusi nggak pernah selesai kan, dari dulu kan begitu. Jadi nggak pernah, intinya nggak pernah selesai. Kalau titik kan berhenti, gitu. Udah, akhirnya saya keliling Indonesia, terus kemudian saya pulang. Nah pulang, ada 3 orang, ada 2 orang yang saya kasih tahu. Yang satu adalah, saudara Saiful Anwar, sekarang udah doktor, gitu kan, dokter teater. Yang satu lagi Ratna Majid, waktu itu belum menikah pada waktu itu. Udah, jadi 2 orang itu setuju. Udah. Terus kemudian tanggal 1 Maret itu saya kumpulkan segala macam. Koma itu menjadi sesuatu yang never ending. Itu artinya sesuatu yang terus menerus. Tapi karena saya memilih koma, berarti saya kan nggak boleh berhenti. Jadi saya terus harus melakukan sesuatu kan, kira-kira seperti itu. Jadi intinya betul-betul nggak berhenti dan terus menerus. Makanya tidak heran kalau orang melihat teater koma sekarang udah 43, hampir 43 tahun, udah 156 produksi segala macam, itu nggak pernah berhenti. Jadi koma itu. Tempat berkegiatan. Dunia berteater, tempat menjalani kehidupan sih sebetulnya. Jadi mempelajari kehidupan, memperagakan kehidupan, memahami orang lain, berusaha membuat orang lain memahami kita. Ya, dunia untuk berkomunikasi yang berbeda dengan karena di situ terdapat sastra, terdapat seni rupa, acting. Ya, komunikasi yang bentuk berbeda sih menurut saya. Itu aja. Itu menarik. Kalau menariknya sebetulnya saya kan dulu orangnya ya sampai sekarang sih masih introvert. Jadi kalau berhadapan dengan banyak orang itu pasti bukan agak sih, memang pasti malu, atau ya saya bilang males, tapi
begitu masuk teater, saya jadi terpaksa harus berhadapan dengan banyak orang. Kadang-kadang berdialog sendirian di hadapan ratusan orang. Ya bagi saya menarik karena orang-orang kadang-kadang melihat Rangga di luar panggung sama Rangga di panggung berbeda. Jadi saya bisa mempelajari banyak hal, mempelajari tentang orang lain, cara berempati dengan sebuah karakter yang mungkin juga bisa diterapkan berempati pada dunia di sekeliling kita. Jadi sebetulnya cita-cita saya awalnya tuh jadi animator. Jadi animator karena hobi nonton kartun dari kecil, terus juga dalam perjalanan banyak baca komik, banyak nonton film dan segala macam. Memang hobinya juga jadi baca novel, baca komik, pengen bikin komik. Tapi sesampainya di sana kan di Bandung memang nggak diajarkan secara khusus. Jadi apa yang ingin saya dapatkan, yang saya cari memang nggak ada di situ. Jadi orang-orang cuman kayak, wah kamu jauh gambar ya, kamu mendingan masuk seni rupa ITB aja, mendingan kamu masuk seni rupa. Jadi ya tidak ada yang spesifik seperti itu. Sekarang ini kan ada banyak kayak yang di Kudus gitu, ada banyak tuh SMK yang mengajarkan itu. Ya kalau waktu itu ada mungkin saya ke situ. Hormati guru, orang tua, dan saudaramu. Jangan iri, jangan membenci, jangan berzina, jangan menfitnah, jangan menyakiti tanpa alasan. Jangan menghina dan meremehkan. Jangan bersumpah palsu. Jangan mencuri, jangan membunuh. Jadilah akar di mana kau tinggal. Ya Guru. Jika tak bisa jadi juragan, cukup sudah jadi juru kuncinya. Keberuntungan utama adalah berkuasa tanpa kekuasaan. Ya Guru. Apa hukumannya jika semua itu dilanggar? Biar daging dan kulit mengelupas, kepala disambar 5 petir ganas, mati sengsara bagai pengemis, dan tenggelam di lautan luas. Dewa-dewa mendengar kita. Ya Guru. Dewa-dewa menghukum dosa kita. Ya Guru. Pastikan langkah, waspada bertindak. Kita memetik apa yang kita tanam. Hitung teliti setiap gerak. Jadilah rajin seperti ombak. Ya Guru. Yeah, yeah. 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 Yeah, 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 yeah. Jadi sebelumnya tak bengkel gitu Pak, sekarang ada suara gendang tuh. Apa yang saya berikan lewat teater itu bisa dipetik sebagai cermin sebetulnya buat mereka. Jadi mereka nonton gitu, ya saya sih bilang kalau yang baik lakukan itu menjadi sesuatu yang baik, kalau jelek jangan diikutin lah, seperti itu. Jadi cermin itu biasanya ya mungkin hanya terpikir ketika nonton ya gitu, ketika pulang lupa mereka akan itu. Tapi paling nggak ketika nonton mudah-mudahan pada suatu hari mereka akan ngomong ke orang lain bahwa apa yang saya lihat kemarin itu bagus, itu seperti itu. Jadi cerminan itu sebenarnya mengapa saya tetap membuat teater, karena pertama saya nulis, saya kemudian nyutradarain. Tulisan dan penyutradaraan itu bisa dipetik oleh semua orang.
menjadi sesuatu yang bagus atau menjadi sesuatu yang tidak bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dan sampai sekarang saya selalu menyebutkan patokan saya adalah patokan air sebetulnya. Tao Te Ching pernah ngomong seperti itu. Jadi air itu selalu berada di tempat rendah. Kalau dia jalan itu, kalau berhenti, dia akan berhenti atau dia ke kanan, ke kiri atau ngeresep dan kemudian sampai ke tempat rendah. Seperti itu. Jadi patokannya air itu kalau sungai nggak pernah loncat, gitu kan. Selalu kan ada di belakangnya. Itu patokan teater koma sampai sekarang. Nggak rumit sih. Maksudnya orang bisa, siapa aja sih bisa bikin teater, mulai dari tingkatan TK sampai manula bisa bikin teater, siapapun bisa nulis naskah teater, siapapun bisa menyutradarai sebenarnya. Tinggal yang mau dicapai apa gitu. Yang kalau cuma mau menyampaikan pesan, sebenarnya semua orang bisa bikin teater untuk menyampaikan pesan, untuk entah menyampaikan pesan, mengkritik keadaan sekitar atau ketua RT atau ya siapapun atau penguasa atau siapa. Tapi bisa mulai dari hal kecil sampai hal besar bisa disajikan melalui teater dan semua orang bisa melakukannya menurut saya sih. Makin kuat perkasa, jangan lupa itu harta utama. Dilahirkan supaya dia bisa dimatikan. Hangus, basah, gelisah, susah. Ambil dengan sumpitmu, masukkan ke rongga mulut, kunyah sampai halus, lalu telan jangan sisakan. Takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, takut kepada bangsa dan negara, takut kepada guru dan orang tua.
Kalian boleh bubar. Selamat sore, guru. Sore. Gol 2, siap-siap pembukaan. Manusia waktu hidup lemah-lemah, begitu mati kamu dan keras. Semuanya waktu hidup lemah-lemah, begitu mati kering dan keras. Kamu keras, sahabat kematian, lemah lemas, teman kehidupan. Maka senjata keras cepat rusak, kayu keras mudah patah. Jangan heran, campuran keras ada di bawah, lemah dan lemas di atasnya. Selamat malam hadirin sekalian. Apa kabar? Baik, iya, selamat datang di gedung pertunjukan ini. Inilah salah satu lakon cinta dari sejuta lakon cinta yang ada sejak dunia tercipta. Kita kenal kisah Kais dan Laila, sepasang kumbang asmara yang terkubur di padang pasir Arabia. Rara Mendet dan Prana Citra, kisah kasih dari Jawa juga populer ceritanya. Romeo, Juliet, tragedi cinta ala Eropa dikisahkan lewat racun dan bunga, sanggup menguras air mata. Duka cerita saudara O'Hara dalam perang saudara Amerika, lain lagi versinya. Dan Siti Nurbaya, iya, Siti Nurbaya dari mana? Ambon, Sukabumi. Tasik. Dari Kementerian Lingkungan Hidup. Bukan. Itu Ibu Menteri yang saya tanya lakon cinta. Dari mana? Malaysia. Malaysia. Mengaku-ngaku saja. Kepo juga nih. Saya Raheli, kawan lama. Dalam lakon Sampai Kentai, saya main jadi Sukiyu, bujang sampai. Heran, Dalang kok bisa lupa? Raheli? Iya. Raheli Darmawan, Yes. Wan Petukangan. Yes. Apa kabar, Li? Masih kerja jadi debt collector asuransi? Jangan buka rahasia di sini dong. Privasi. Kasih data dikit lah. Memang
Saya kerja jadi tukang debt kolektor asuransi. Kalau senggang baru jadi aktor. Tapi jangan dibawa-bawa ke sini dong. Ini panggung. Ya, memang begitulah saudara-saudara. Nasib para pemain sandiwara kita. Siang bekerja mencari sesuap nasi, malamnya berolah seni demi keseimbangan batin. Ya, hidup dari honor sandiwara saja sampai sekarang masih payah kelihatannya. Belum lagi dengan adanya resiko larangan macam-macam itu. Dilarang ini, dilarang itu, karena dianggap mengganggu pokoknya bukan jangan salah. Tapi biar hidup susah tanggung susah, yang penting kita tetap happy bisa menghibur para penonton. Jadi maka dari Sudah. Jangan tele-tele. Gong 3 sudah bunyi dari tadi. Surat perintah dari Landron. Di pengadilan nanti kamu boleh bicara. Untuk sementara, rumah ini beserta seluruh isinya disita. Ya Tuhanku, ini apa? Disita. Ayah, saya Enta ibu. Tuh Enta. Nah, itu siapa namanya? Kalau kita latihan kan mereka menyebut kok nggak ada AC gitu. Iya kan nggak ada AC kan, panas segala macam kan. Nah terus ya pokoknya mereka kan ngomong supaya mereka nonton terus lah, terus seperti itu. Jadi akan membawa orang banyak untuk nonton. Nah, itu satu. Ini juga kita mengalami sesuatu. Itu kan tiket kan sudah tidak lagi. Dulu kan ketemu sama Ratna segala macam, orang datang kadang-kadang masih latihan, lihat latihan itu kan senang banget lah mereka. Sekarang nggak lagi, karena diambil sama yang mengurusi tiket itu kan, udah berapa tahun kan gitu ya. Dan itu kita nggak bisa ketemu lagi sama mereka. Kalau dulu tuh saya pernah ada satu penonton nelfon ke saya waktu itu ya, belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada segala macam. Nelfon, Pak, saya nonton kali ini jelek. Jadi selama ini kan saya jadi penonton teater koma. Oke, kalau nanti lain kali jelek saya berhenti, tidak akan jadi penonton lagi. Udah. Ya mudah-mudahan berikutnya baik Pak, mudah-mudahan. Udah, jadi tapi berikutnya nonton lagi, terus dia telepon. Kali ini bagus Pak, gitu. Ada zaman itu masih seperti itu. Jadi sampai Kengta itu ada satu orang namanya sekarang dia ke Thailand. Dia salah satu anaknya jadi ratu Thailand, salah satu anaknya. Itu ngurusin tiket. Itu sampai dikasih susahnya luar biasa pada waktu itu. Jadi ada dikasih minyak wangi, dikasih apa sih bang? Karena susahnya luar biasa itu. Gitu. Jadi itu dia ngurusin berapa tiket lah gitu. Saya pikir sih mulai dari kenali daerah sekitarmu, coba pelajari budaya lokalmu. Jangan malu dengan kebudayaan lokal, jangan merasa bahwa itu kampungan, karena orang-orang luar negeri malah mempelajari budaya kita. Jadi kenapa kita nggak mau mempelajari budaya kita sendiri?